Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada 3 pertanyaan kurang lebih gitu ya. Ada 3 pertanyaan. Itu ya diborong langsung gitu ya. Gak apa-apa. Ini pertanyaan terus terang pertanyaan klasik yang memang akan jawabannya akan bisa mengikuti kondisi dan situasi ya. Nggak bisa kita jawab dengan satu jawaban yang pasti kemudian menyelesaikan masalah, enggak. Karena kita berangkat dari pola membangun keluarga yang berbeda-beda. Setiap kita ini gaya membangun keluarganya beda-beda, nggak ada yang sama. Tambah lagi latar belakang keluarga kita juga beda-beda kan gitu ya. Pasangan ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Pertama tadi pertanyaannya, apakah seorang istri berhak mengetahui pendapatan suami gitu ya? Atau apakah suami punya kewajiban untuk memberitahukan pendapatannya? Nah, gitu ya. Ini jawaban yang agak mungkin bahasa saya agak mesti pelan-pelan, hati-hati. Kenapa? Karena jawaban ini biasanya kalau kita nggak bisa menerima mudah tersinggung gitu ya. Gini, dalam Islam ada jawaban yang sifatnya fikih ya, halal haram gitu ya, mana yang kewajiban, mana yang hak, mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau ini kita jawab secara fikih, jawabannya tegas sebenarnya dalam fikih gitu ya. Apakah seorang suami punya kewajiban memberitahukan semua pendapatannya? Maka dalam Islam kewajiban itu tidak ada. Tuh, ya. Apakah seorang istri punya hak untuk mengetahui pendapatan suaminya? Hukum asalnya juga tidak. Tapi apakah berarti nggak boleh tahu sama sekali? Enggak juga, kan gitu ya? Enggak juga. Ketika suami nggak ngasih tahu, nggak dosa, maksudnya begitu. Tapi ketika nggak ngasih tahu kemudian timbul masalah yang lebih besar, dosanya bukan karena nggak ngasih taunya, kan gitu ya, tapi karena ini malah menimbulkan masalah lain yang lebih besar gitu. Seorang istri juga sama memposisikan, jangan sampai saking keponya, saking penasarannya dengan berapa penghasilan suami, kemudian malah terjadi perang dunia. Itu artinya hukumnya ini nggak masalah, kalau nggak tahu nggak ada yang dosa. Gitu ya. Kalau nggak tahu nggak ada yang dosa. Tapi memang gitu ya, ini menjadi penting. Kenapa tadi saya bangun dengan awal komunikasi? Ketika komunikasi jalan, maka ini menjadi sesuatu yang kadang mengalir dengan apa adanya. Di satu sisi kadang satu waktu istri tahu berapa penghasilan suami, kadang di suatu waktu suami butuh ngasih tahu, gitu ya. Di waktu lain kemudian nggak saling nanya, gitu ya, artinya sudahlah kan gitu ya. Yang penting sudah dinafkahi. Kenapa? Karena kewajiban suami memberikan nafkah, kewajiban istri mendapatkan nafkah sesuai dengan kemampuan, kan gitu. Tapi dalam komunikasi bisa jadi ini dituntut untuk terbuka. Tapi yang namanya terbuka kan juga nggak semua diceritakan. Namanya terbuka nggak mungkin A sampai Z semua kita ceritain semua, enggak juga. Tapi memang ketika itu memang dibutuhkan, ceritakan apa adanya. Termasuk seperti tadi kondisinya. Ketika kita punya masalah di luar ya, yang masalah itu punya resiko terhadap keluarga kita, ada dampak terhadap hubungan di rumah tangga kita, maka memang idealnya gitu ya, istri dikasih tahu, jangan sampai kaget tiba-tiba di rumah didatengin debt collector. Gitu ya. Mohon maaf, ini sekedar contoh aja gitu ya. Banyak yang seperti itu gitu ya. Kalau ini semenjak awal dikomunikasikan dengan terbuka, apapun kondisinya, maka biasakan cari solusi bersama. Gitu ya. Kok ada kekhawatiran nanti yang ada munculnya adalah emosional, kan gitu biasanya. Nah, ini bukti bahwa belum dimulai komunikasi dan keterbukaan.
belum dimulai untuk saling kompromi, belum menjadi kebiasaan, gitu ya. Kenapa? Nanti dalam ilmunya kompromi pun kita juga butuh panduan-panduan bagaimana suami istri itu berkomunikasi. Jangan saling menyalahkan, jangan ngungkit-ngungkit, jangan saling menyerang. Kenapa? Komunikasi kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah, bukan memperbesar masalah atau cari masalah baru. Gitu. Kalau ada masalah, jangan sekali-kali ngomong gara-gara kamu. Nah, itu udah selesai itu. Itu bukan menyelesaikan, malah memperbesar masalah. Oke, kita punya masalah kayak gini. Ini solusinya apa? Pikirin bareng-bareng. Cari solusi yang memang kemudian itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Kompromi itu seperti ini, gitu ya. Apapun itu, seberapapun ketakutan kita, tapi kalau diumpetin kira-kira apa menyelesaikan? Enggak, nyimpen bom waktu. Contoh tadi ya, misalnya suaminya ternyata kena PHK, sampai ke rumah perlu ngomong nggak? Kalau dia sudah punya gambaran, oh minggu depan saya sudah dapat kerjaan baru, mungkin nggak perlu ngomong, nanti aja kalau sudah dapat kerjaan, kan gitu ya. Tapi kalau belum ada gambaran, itu dan nggak ngasih tahu, kira-kira itu bisa menjadi menutupi masalah, menyelesaikan masalah, atau malah menimbulkan masalah baru. Kok suami saya ini ngasih uangnya kurang ya? Kok duitnya nggak ada ya? Jangan-jangan punya yang lain. Padahal kita lagi, waduh ngenes gitu ya, habis dipecat malah dikasih, karena nggak ngomong, kan gitu ya, nggak ngomong. Apapun respon itu respon emosional biasa, gitu. Tapi respon emosional itu biasanya akan mulai mereda seiring dengan waktu, seiring dengan terbiasanya kita berdiskusi, komunikasi. Wong kita sama-sama dewasa, gitu kan? Ya kan kita nikahin sama-sama dewasa kan gitu ya. Sama-sama sudah dikasih akal, dikasih pikiran, agar kita bisa untuk menimbang masalah yang ada, solusinya gimana. Solusi bagi tiap keluarga beda-beda. Gak bisa kita menggunakan solusi dari keluarga A untuk keluarga B belum tentu cocok, gitu. Maka komunikasi jadi penting diukur, apakah dikomunikasikan bikin masalah atau menyelesaikan masalah, meredakan masalah, atau komunikasi bisa ditunda. Kadang kita juga butuh timing yang pas untuk menyampaikan sesuatu, gitu ya. Maka biasanya, mohon maaf nih, untuk bapak-bapak mesti tahu cara waktu yang paling tepat untuk ngomongin masalah-masalah kepada istri itu biasanya setelah ngasih duit. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya, tapi ini ya memang begitu biasanya kan gitu ya. Ya tuh, ya diamini oleh ibu-ibu gitu ya. Kalau sudah ngasih duit, masalah tuh enteng, gitu. Kalau dikasih masalah dulu, duitnya nggak dikasih, jadi berat banget kan gitu ya. Bisa disubstitusi nggak? Nah itu diatur masing-masing lah gitu ya. Entah ngasih uang, entah ngasih hadiah, entah ngasih apa, itu bisa kita tahu lah bagaimana caranya dibuat wanita itu bermain dengan perasaan. Kita butuh menyenangkan dulu hatinya sebelum kita kasih masalah gitu ya, kita sharing masalah gitu ya. Karena kalau ya kita tahu kita sama-sama punya masalah, tapi laki-laki ini didesain oleh Allah untuk jadi qawwam, dia lebih kuat, lebih tahan banting gitu. Perempuan ini didesain dari tulang rusuk yang bengkok, nggak boleh kencang-kencang, didiemin bengkok, dipaksa patah kan begitu. Maka kita kita coba dulu kan dengan seperti itu. Ini sekedar, ini trik aja kan gitu. Artinya ini sesuatu yang bagaimana cara kita melanggengkan hubungan dalam rumah tangga. Gitu. Apakah harus? Enggak juga gitu ya. Enggak kemudian ini jadi bahasan fikih ya gitu ya. Enggak kemudian jadi bahasan fikih, tapi ini hanyalah sebuah bagaimana kita bermuamalah lah gitu ya. Melakukan dalam rumah tangga itu supaya rumah tangga kita bisa langgeng kan gitu. Hal-hal kecil seperti ini yang kadang-kadang mungkin kita lupa
Ya. Jadi komunikasi bisa jalan, tapi bagaimana cara komunikasinya, waktu yang tepat, bahasa yang tepat, itu juga butuh kita pikirkan, kan gitu ya. Nah ini adalah kita memang komunikasi itu ada, sehingga ketika komunikasi ini jalan, pertanyaan pertama mengenai perlu nggak ngasih tahu atau perlu nggak istri tahu, itu kemudian nggak perlu dijawab, itu udah selesai sebenarnya, gitu ya. Nggak perlu dijawab, sebenarnya sudah selesai. Kalau komunikasi itu lancar, itu sudah tidak lagi jadi pertanyaan. Ngapain ditanyain, uang selama ini sudah dicukupi. Ya. Saya nggak mau tahu penghasilan suami, kenapa? Ntar bikin pusing. Ada yang begitu kan gitu ya. Ada yang begitu, ntar jadi ikutan ngitung kan gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya. Ini masalah bagaimana komunikasi. Ketika komunikasi kita sudah jalan, kita tahu kapan waktunya kita harus butuh kasih tahu. Istri juga tahu kapan waktunya nanya. Kapan waktunya itu tidak perlu dibahas, itu kita tahu. Gitu. Tapi tidak ada kewajiban di sana. Gitu. Nah, satu lagi yang juga mungkin butuh diselesaikan adalah masalah bagaimana skala aulawiyat prioritas seseorang yang sudah berumah tangga, entah sebagai suami atau sebagai istri, untuk membantu anggota keluarganya yang lain. Ya. Kalau cuma sekedar adik, ini bagi saya mungkin masih ringan ya. Yang repot itu kalau sudah tuntutannya kepada orang tua atau mertua. Gitu. Kita pernah tahu ya, ada bahasan yang cukup panjang, sampai-sampai ini polemiknya terus terang cukup banyak, pro kontranya. Pilih istri atau ibu? Ayo. Coba, laki-laki itu bebannya pikirannya banyak, gitu ya. Istrinya ngomong begitu, pilih saya atau ibumu. Ibunya ngomong, pilih saya atau istrimu. Apa nggak stres? Gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar adik, mungkin bagi saya itu ringan levelnya gitu ya. Ini levelnya dengan orang tua, terutama dengan ibu. Kenapa? Karena ada sebagian ibu yang ngerasa cemburu dengan menantunya. Mohon maaf, ada yang seperti itu. Bahkan ada seorang rekan yang, mohon maaf, ini sekedar contoh yang saya anggap kurang baik ya. Ibunya itu nggak pengen anaknya itu nikah. Kenapa? Kalau nikah khawatir dia nggak diperhatikan. Anaknya laki-laki. Jadi setiap anaknya sedang upaya gitu ya, cari ta'aruf, itu sama ibunya selalu diintervensi sampai gagal. Gitu. Ya, salah, jelas salah ini. Tapi juga repot gitu kan, ini kan kondisinya kondisi repot ya, kondisi yang sama-sama saling menyulitkan gitu ya. Laki-laki usianya mungkin sekarang sudah 40-an plus lah, kan akhirnya sudah lewat masa waktunya kalau kita katakan seperti itu gitu ya. Ada yang seperti itu. Maka bagaimana kita menempatkan diri, apakah kita boleh membantu lingkaran di luar keluarga inti kita? Oke. Tanggung jawab suami, bapak yang pertama adalah pada keluarga inti, istri dan anaknya. Itu skala prioritasnya ya. Kenapa? Karena kewajiban nafkah itu kepada istri dan anak yang pertama. Kalau ada lebih, ya, kalau ada lebih, itu boleh dikasihkan ke yang lain, siapapun itu, ibunya, adiknya, kakaknya, bebas, gak ada masalah. Apakah harus seizin istrinya? Ini kembali lagi, dalam bahasan fikih tidak. Kenapa? Karena istri sudah nerima haknya, nafkahnya sudah utuh, lengkap. Sisanya itu terserah suami, itu adalah uangnya dia. Gitu ya. Tapi secara hubungan sosial kita, muasyarah kita, kira-kira ini bisa menyelesaikan masalah atau timbul masalah baru? Kita yang tahu ngukur, gitu ya. Istri kita selama ini nggak apa-apa, yang penting sudah dinafkahi, terserah.
Ada yang seperti itu. Tapi ada yang juga penasaran, ini duitnya dipakai apa sih? Jangan-jangan yang dikasih ke adiknya lebih banyak daripada yang dikasih ke saya. Wah, kan gitu ya. Ini masalah. Maka keterbukaan di sini kita butuh tahu. Dengan komunikasi kita ngerti mana yang harus kita sampaikan, mana yang enggak. Mana yang wajib kita sampaikan, mana yang enggak. Gitu ya. Jadi skala prioritasnya itu dulu, keluarga inti kita, karena itu kewajiban kita. Setelahnya silakan, gitu. Jangan kemudian membelain. Nah ini yang salah. Atau yang lebih repot lagi, ketika keluarga memaksa, ya. Karena seringkali rumah tangga juga jadi masalah. Ini masalah berikutnya yang sering banyak terjadi pada rumah tangga adalah ketika keluarga salah satu pihak, entah suami atau istri, intervensi. Kalau cuman intervensinya sekedar mengatur, mungkin nggak terlalu besar konfliknya. Tapi kalau intervensinya sudah sampai minta uang, sudah nikah tapi ibunya memaksa untuk tetap minta jatah. Kalaulah ada, kita nggak mikir, nggak ngepas, kan gitu ya. Ini repot. Ya, ngepas, repot gitu ya. Banyak yang seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi ini adalah bagian yang memang harus kita kompromikan, kita bicarakan. Selama nafkah itu sudah ditunaikan, maka sisanya itu silakan, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak utama itu jadi yang duluan, yang utama belakangan. Ini masalah ini, gitu ya. Nanti akan lebih repot lagi. Ini kita bicara keluarga normal ya. Ini baru keluarga dengan kakak atau adik. Nanti akan lebih repot lagi ketika keluarga itu sudah mengalami beberapa kali pernikahan. Saya ada pertanyaan. Ini agak rumit. Ada seorang laki-laki menikah, punya anak 2, kemudian bercerai. Nikah lagi, punya anak 1. Duitnya dia nggak cukup buat 2 keluarga. Arti kan dia tetap punya tanggung jawab terhadap anak yang dari istri yang pertama. Kalau dia kasih uangnya untuk menafkahi anaknya dari istri pertama, istri kedua nggak kebagian. Istrinya, anaknya nggak kebagian. Tapi kalau dia nafkahi anak istrinya yang kedua ini, jadi yang dari kedua anaknya 1, istrinya 1 juga, kan gitu ya. Itu anaknya dari pernikahan yang pertama itu nggak kebagian. Gimana solusinya? Semuanya sama-sama wajib loh, gitu ya. Sama-sama wajib untuk dinafkahi. Ya. Maka dalam hal ini kembali lagi, yang masih statusnya istri itulah yang harus diajak kompromi. Kenapa? Karena nggak mungkin kompromi dengan mantan istri, dia sudah orang asing, gitu ya. Dan tidak ada kewajiban juga kompromi dengan mantan istri karena juga orang asing. Tapi dia tetap punya kewajiban nafkahin anak. Maka bagaimana caranya yang nggak cukup ini tetap dibagi-bagi? Ketika seseorang nafkahnya itu, penghasilan dia tidak cukup menafkahi secara ideal, ya, anggaplah misalnya kebutuhan masing-masing anak itu 1 juta. Berarti ada 3 anak, 1 istri, anggaplah sama-sama 1 juta, 4 juta. Penghasilan dia cuma 2 juta. Gimana baginya? Ya sudah, dibagi aja. Apakah harus dibagi rata? Bisa. Dibagi nggak rata? Bisa. Tergantung kebutuhan, sesuai dengan proporsinya. Tapi semua kebagian. Artinya dia sudah menunaikan nafkah kepada semua orang yang berhak semaksimal kemampuannya. Kan gitu ya. Karena sudah nggak bisa digali lagi, ini duitnya cuma segitu, nggak ada lagi gitu ya. Duitnya cuma segitu, nggak ada lagi. Maka dia diharapkan menunaikan dengan cara itu, meskipun nggak ideal. Itu. Tapi paling enggak dia sudah menunaikan kepada semua pihak semaksimal kemampuan. Gitu ya. Kalau dia memaksimalkan pada satu pihak, ada pihaknya enggak ternafkahi, berdosa. Kan gitu. Tapi kalau dia sudah menafkahi semua pihak, di satu sisi dia sudah terlepas, dan itu sudah semaksimal kemampuan dia, berarti dia juga terlepas dari dosa tidak nafkahi secara maksimal.
karena sudah maksimal kemampuan gitu. Nah ini pelajaran kita sebenarnya nanti dari sisi fikih seperti ini. Meskipun realita di lapangan kadang nggak sesederhana ini ya, gitu ya. Kadang nggak sesederhana ini realita di lapangan. Gitu. Nah inilah pentingnya kita diskusi, komunikasi, gitu ya. Banyak cari ilmunya, gitu. Belajar bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana mempertahankan dan mengarungi bahtera rumah tangga. Gitu ya. Dan nggak ada kata terlambat untuk memulai. Kalau kita belum mulai, sekarang dimulai, insya Allah bisa. Gitu, insya Allah.